Dunia sepak bola Malaysia sedang diguncang skandal besar. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM baru saja kena sanksi berat dari FIFA. Penyebabnya, dugaan manipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi untuk timnas Malaysia. Kasus ini begitu serius sampai-sampai sebuah LSM anti korupsi di Malaysia turun tangan dan menyoroti kemungkinan adanya kolusi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah. Jadi, ceritanya begini, ada 7 pemain asing yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Harimau Malaya. Mereka adalah Gabriel Palermo, Rodrigo Holgado, Facundo Garces Con Irasabal, João Figueiredo, Hector Ebel, dan Imanol Machuca. Ketujuh pemain ini diklaim punya darah Malaysia dari leluhur mereka. Masalahnya, dokumen yang diterima FIFA justru berkata sebaliknya. Menurut FIFA, tidak ada bukti kakek atau nenek dari ketujuh pemain ini yang lahir di Malaysia. Ini jelas pelanggaran serius. Akibatnya, FIFA langsung menjatuhkan sanksi. FAM sebagai federasi kena getahnya, dan yang lebih parah, ketujuh pemain itu dihukum larangan bermain selama 1 tahun penuh. Tentu saja, ini pukulan telak bagi karier mereka dan juga bagi kekuatan timnas Malaysia. Bayangkan, 7 pemain andalan tiba-tiba harus menepi dari lapangan hijau selama 12 bulan. Masalah ini dengan cepat menjadi isu nasional di Malaysia. Bukan lagi sekadar urusan sepak bola, tapi sudah merembet ke ranah politik dan hukum. Disinilah sebuah lembaga swadaya masyarakat anti korupsi bernama Center to Combat Corruption and Cronyism atau C4 Center mulai angkat bicara. Mereka merasa ada yang tidak beres dalam proses ini dan mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi. Fokus utama C4 Center tertuju pada satu orang, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail. Kenapa? Karena urusan paspor dan pengesahan status kewarganegaraan itu berada di bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri. C4 Center berpendapat, mustahil FAM bisa bekerja sendirian dalam memuluskan proses naturalisasi ini tanpa ada campur tangan dari pihak kementerian. Prosesnya terlalu cepat dan terlalu mulus untuk ukuran normal. CEO C4 Center, Pushpan Murugiah, dalam pernyataannya yang dilansir dari New Straits Times, menuntut Menteri Dalam Negeri untuk jujur dan transparan. Ia meminta penjelasan lengkap mengenai bagaimana ketujuh pemain ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, padahal mereka jelas-jelas tidak memenuhi syarat utama, yaitu punya garis keturunan dari Malaysia. Lebih jauh lagi, C4 Center menyoroti adanya dugaan pemalsuan akta kelahiran yang diserahkan oleh FAM kepada FIFA. Ini bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, tapi sudah masuk ranah pidana. Pushpan Murugiah juga mengungkit pernyataan sang menteri sebelumnya. Sebelum keputusan resmi dari Komite Banding FIFA keluar, Menteri Saifuddin sempat mencoba membingkai masalah ini, seolah-olah pemberian kewarganegaraan itu adalah bagian dari diskresi atau kewenangan khususnya sebagai menteri. Namun, setelah FIFA merilis temuannya, argumen tersebut jadi tidak masuk akal lagi. Temuan FIFA seolah menelanjangi semua dalih yang sudah dibangun. C4 Center menyoroti betapa janggalnya kecepatan proses naturalisasi ini. Para pemain seperti Facundo Garces dan kawan-kawan bisa langsung mendapatkan paspor Malaysia tak lama setelah direkomendasikan oleh FAM. Proses yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun dan melalui berbagai verifikasi ketat, tiba-tiba bisa selesai dalam sekejap mata. Padahal, ada syarat-syarat lain yang juga harus dipenuhi. Salah satunya adalah kemampuan berbahasa Melayu. Murugiah pun mempertanyakan hal ini. Jadi, bagaimana para pemain ini yang mengaku tidak bisa berbahasa Melayu bisa memenuhi persyaratan ini? Tanyanya. Pertanyaan ini sangat menusuk karena menunjukkan adanya standar ganda atau bahkan pengabaian total terhadap aturan yang berlaku. Kecepatan dan kemudahan proses ini mengindikasikan adanya kemungkinan kolusi di antara para pengambil keputusan kunci di pemerintahan. Oleh karena itu, C4 Center mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab di balik skandal ini. Mereka juga menuntut Menteri Saifuddin untuk segera memberikan klarifikasi langsung di hadapan Parlemen Malaysia dan mempertanggungjawabkan pernyataannya yang dianggap menyesatkan publik selama ini. Tuntutan dari C4 Center sangat tegas. Mereka menganggap ini adalah pelanggaran yang sangat mencolok terhadap aturan kewarganegaraan. Menurut mereka, jika seorang menteri tidak bisa menegakkan dan melindungi proses pemberian kewarganegaraan negaranya sendiri, maka ia tidak layak untuk menduduki jabatannya. Ini adalah pernyataan keras yang menempatkan posisi Menteri Dalam Negeri di ujung tanduk.
Skandal ini membuka kotak Pandora tentang bagaimana proses naturalisasi pemain di Malaysia dijalankan. Apakah ini hanya puncak gunung es? Apakah ada kasus-kasus serupa lainnya yang belum terungkap? Publik Malaysia kini menanti jawaban dan pertanggungjawaban dari pemerintah mereka. Bagi para penggemar sepak bola, ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Harapan untuk melihat timnas yang kuat justru ternoda oleh skandal yang memalukan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua federasi sepak bola di dunia. Integritas adalah segalanya. Jalan pintas untuk meraih prestasi seringkali justru berujung pada kehancuran. Kita akan terus pantau bagaimana kelanjutan dari drama ini. Apakah akan ada pejabat yang dimintai pertanggungjawaban? Dan bagaimana nasib sepak bola Malaysia ke depannya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.